Sang perawi berkata, orang-orang berkata bahwa masjid yang didatangi Nabi Muhammad SAW adalah Baitul Maqdis. Imam Ja'far menjawab, Masjid Kufah lebih baik dan lebih mulia daripada Masjid Al-Aqsa tersebut. Dalam riwayat lain disebutkan, Ismail Ju'fi menceritakan, suatu ketika kami duduk di Masjidil Haram, lalu Imam Al-Baqir juga berada di masjid tersebut. Imam Al-Baqir menengadahkan kepalanya ke arah langit dan melihat langit, kemudian melihat ke arah Ka'bah. Lalu beliau membaca sebuah ayat, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Isra Mi'raj didatangi oleh malaikat Jibril dan dadanya dioperasi, lalu hatinya dikeluarkan dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah seorang maksum, yaitu terjaga dari dosa, baik dosa sebelum diangkat menjadi nabi maupun dosa setelah diangkat menjadi nabi. Peristiwa pembelahan dada tersebut bukan secara jasmani, melainkan maknawi, dan untuk sebagai contoh ibrah mendidik umatnya. Artinya, sebelum kita melakukan perjalanan rohani
ke derajat yang paling jauh, yaitu Masjidil Aqsa, maka hati kita harus dibersihkan dahulu dari sifat-sifat tercela, dari sifat hewani, sehingga hati kita menjadi bening. Itulah yang disebut dengan Masjidil Haram. Dalam tradisi sufi, seseorang harus melakukan pembersihan jiwa dengan teknik zikir atau riyadah tertentu. Setelah riyadah atau olah rohani, sehingga semua noda dan dosa dalam jiwanya menjadi bersih. Hati yang bersih inilah yang disebut Masjidil Haram. Itulah Ka'bah dalam setiap diri manusia. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan, qalbun mu'min baitullah. Hati seorang mukmin itu adalah rumah Allah. Jadi, perjalanan dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa adalah ketika seseorang yang sedang berzikir atau riyadah dengan hening dan khusyuk, lalu menuju ke Masjidil Aqsa, yaitu derajat atau maqam sujud kepada Allah yang sangat jauh dan tidak terhingga dan tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran kita. Masjidil Aqsa letaknya di langit rohani. Jika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara jasad dan ruhnya melakukan Isra Mi'raj, maka kita sebagai umatnya hanya ruhnya saja yang bisa melakukan Mi'raj rohani. Sebagian orang menganggap bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perjalanan astral atau raga sukma. Hal ini tidak benar. Jika memang demikian, maka setiap orang yang bisa raga sukma pasti bisa Mi'raj rohani. Raga sukma hanya bisa melakukan perjalanan pada dimensi duniawi, sedangkan pada dimensi rohani sangat kesulitan, harus membutuhkan alat dorong yang lebih kuat dan sangat cepat. Dalam kisah Isra Mi'raj disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW menaiki burak, yaitu kuda yang kepalanya manusia mempunyai 2 sayap. Sebetulnya burak ini adalah simbol kendaraan yang sangat cepat. Jika Nabi Muhammad SAW hidup pada zaman sekarang, burak akan disimbolkan pesawat supersonik yang sangat canggih sekali. Karena hidupnya pada zaman dahulu, sedangkan kendaraan yang tercepat saat itu adalah kuda, maka disimbolkanlah burak itu sebagai kuda yang mempunyai sayap bisa terbang. Adapun buraknya kita waktu Mi'raj rohani, yaitu adalah zikir. Oleh karena itu, dalam tradisi tarekat, seseorang yang suluk harus riyadah dan melakukan zikir dalam jumlah yang banyak agar bisa menghasilkan cahaya zikir yang bisa mendorong ruh atau sukma kita untuk Mi'raj rohani. Jadi, Isra Mi'raj itu adalah perjalanan dari alam sogir, yaitu alam kecil, menuju ke alam besar atau ke alam kabir. Perjalanan nafas menuju sang pemilik nafas. Perjalanan ruh kepada sang maha ruh. Perjalanan cahaya menuju sang maha cahaya. Semoga semua makhluk diberi cahaya oleh Allah. Sampai jumpa lagi dalam season pertemuan berikutnya. Silahkan tekan tombol lonceng dan subscribe agar berlangganan dengan channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.